Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'da. Amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni astaghfiruka ini wa amanati ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki 10 hari yang kedua di hari yang ketiga, yakni maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba mengakui akan dosa dan salahnya, kemudian bertobat, memperbanyak istighfar, mengaku salah, mengaku berbuat keliru. Itu adalah keabsahan seseorang yang akan diterima tobatnya, akan memperoleh maghfirah adalah mengaku salah, mengaku berdosa. Berbuat salah, mengaku salah, berbuat dosa, mengaku dosa. Ini orang yang bakal menuju jalan yang lurus ke surga. Sebaliknya, perbuatan amal, perbuatan ibadah, nampaknya berbuat baik, katona alaku becik, tapi pun terselip niat yang keliru, awesana ibadah, tapi niat atau bagus, lah justru ibadah nanto, amananto, jalan setuju benes warga. Tetapi neraka, inilah perkara yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan. Amal ibadah ngaterkan neraka, amal ibadah ngaterkan neraka. Kulana tambah ibadahna tambah sum'ana, rajin ibadah tambah ujubna, rajin ibadah tambah sombongna, rajin ibadah tambah sombongna, rajin ibadah tambah angkuhna, rajin ibadah tambah serikna kauring. Untuk amal ibadahna justru ngater dorong giringkan bodoh perkara sing mengherankan. Dosa kok malah ngater ka swarga, itu aneh. Dosa ngater ka swarga. Kapan itu dosa ngater ka swarga? Ketika orang sing nglakoni dosa rumasa salah, alaku dosa rumasa dosa, rumasa dari rumah sana salah, rumah sana dosa, kemudian mau beristighfar bertobat, ento dosa sing ngater ka swarga. Ngater ka swarga dosana. Dosa yang ditaubat, ditobati. Lah kaprah nang boleh sampean kabi to kadang-kadang alaku salah tak rumasa, alaku keliru tak rumasa, alaku maksiat kagawe biasa. Untuk kadang kala, namun juga wajar senyamana minusa. Di bulan Ramadan memasuki 10 hari kedua, di hari ketiga lah kita mendapatkan pengajaran pelajar di Madrasah Ramadan ini untuk mengingat-ingat kita punya tanggungan apa sama orang, kita punya janji amat sama orang lain, kita punya hutang berapa sama orang lain, kita pernah punya janji apa sama orang lain. Nah di hari ke-13 gini penekanannya kita memberikan hak kepada yang berhak, memberikan hak kepada yang ketika mulai sampean kabi memenuhi hak-hak mereka itu,
maka masuklah firman Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berlaku adil. Termasuk orang adil untuk memberikan hak kepada yang berhak. Lah kadang berusaha mengkampian di utang, polo-polo, bahkan belasan tahun. Tak ingat. Kudu saya ingat tambah sesal tambah kok. Sudah tak ingat saya di utang kini pak ingat. Tentunya mana? Aja salam tak gelem. Padahal orang yang mengingat-ingat akan hutang, karena itu tanggungan, dan hutang itu menghalangi. Ya, termasuk pernah terjadi di zaman Rasulullah, bodoh salah seorang sahabat mati nanggung utang, mati akibat utang. Rasulullah tak akan membayangkan. Rasulullah nyaling sih ketika mendengar si mayat sejenazah ki nanggung utang. Ketika diumumkan, mari umumkan saya rasa gelem nanggung utang si fulan sila mati. Ketika salah seorang ada yang menanggung karena kasihan, karena nyesel, mau disenanggung, gelem saya kalau nasi utang, baru Rasulullah melaksanakan sholat jenazah. Ini pelajaran apa? Memberikan hak kepada yang berhak. Ini akan memperoleh kecintaan Allah, mahabbah Allah kepada orang yang berlaku nah, sementara orang si mati akibat utang ini gelap, sampai Rasulullah bikhlasi tak gelem membayangkan betapa beratnya tanggungan itu kalau sampai dibawa mati. Karena urusan ini akan selesai, urusan perkara itu tak akan beres selagi masih ada kedoliman. Umpamanya sudah dianggap tuntas itunya, urusan akhir masih berlanjut. Berarti kedoliman itu sekecil apapun, kalau dibawa mati, dibawa ke akhirat, urusan belum tuntas, urusan belum selesai. Selagi yang didolimi rela atau tidak, disinilah kita diperintahkan memberikan hak kepada yang berhak. Kalau kita belum mampu memperbanyak istighfar pada orang yang kita dolimi, banyak masa istighfar ke orang yang didolim. Kita merasa berbuat salah, kita merasa berbuat dosa, kita merasa belum mampu untuk membayar itu tanggungan. Memperbanyak istighfar supaya orang yang kita aniaya, yang kita dolim menjadi rela mereka, sehingga mereka dia kasihan sama kita. Maaf, kita tidak mampu untuk ngasih, kita hanya punya kemampuan untuk memperbaca isi. Dari istighfar kita itu sedikit-sedikit dosa orang yang kita dolimi diampuni Allah melalui istighfar ini. Kalau kita merasa lemah, merasa tidak mampu untuk melunasi hutang karena terlalu banyak tanggungan, maka dengan kesempatan ini mari ingat-ingatlah sepanjang perjalanan hidup kita punya tanggungan apa sama orang lain, punya janji apa sama orang lain. Kalau kita ingat semuanya itu, kemudian kita sadar, oh di bulan Ramadan firman Allah menegaskan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berlaku adil. Di antaranya adil adalah memberikan hak kepada yang berhak. Kalau kita pernah menyakiti seseorang, menyakiti kehormatannya, menyakiti harga dirinya, atau mari mojae, atau mari mesowe, atau hutang piutang masalah uang dan sebagainya, kita ingat-ingat di kesempatan ini di bulan Ramadan. Karena amal itu balasannya sejenis perbuatannya. Inna jazaa'a min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu dari jenisnya perbuatan. Kalau kita berbuat lembut, berbuat ramah, juga akan diramai. Kalau kita sayang terhadap sesama, juga akan kita disayang. Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Innama yarhamu angin pestine paring rahmat sapa Allah Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah ar-ruhamaa ing pira-pira wong kang kasih sayang. Bahwasanya Allah hanya menyayangi, merahmati orang-orang yang menyayang. Berarti orang sing kanyeseli Allah, orang sing nyerser, orang sing nyerseran. Orang yang mudah lemah lembut sama orang juga dapat itu balasan mahmud juga dari orang. Tapi kalau kita keras hati, kesat hati, bengis, kejam, pun juga itu yang akan didapat. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenisnya perbuatan. Misalnya kalau ada orang mati bunuh diri nak gantung, atau sembelih diri
atau minum menafikan nabi. Lah, nanti seksanya sedemikian juga. Seksaan kelak di akhirat semacam itu. Bagaimana bunuh diri, dipotong sendiri lehernya. Nanti juga demikian siksaannya. Misalnya mati bunuh diri, setelah dikat, gantung. Juga demikian siksanya. Jadi orang-orang yang mati bunuh diri itu jenis siksanya bagaimana bunuh diri ketika di dunia. Seperti itu siksaannya. Nah, menosanto edunyanto masih serba teka-teki. Bula sampean kabi entuk teka-teki. Masih tanda kalaulah disebut calon surga memang calon. Memang semuanya ini semuanya muslim. Kita akan sampaikah iman kita, Islam kita sampai sekarang sampai husnul khotimah. Inilah pentingnya kita ngaji, tolabul ilmi, nyari ilmu bareng-bareng untuk ngarawati Islam kita, untuk ngarawati iman kita. Karena memang ngaji bulan sampai tapi tujuannya untuk ngarawati fitrah, untuk ngaraksa la ilaha illallah, untuk ngarawati fitrah, untuk ngaraksa la ilaha. Caranya diantara adalah memenuhi hak, memberikan hak kepada yang berhak. Beruntunglah seseorang yang punya sabuk-sabuk nabi-nabi akan. Beruntunglah orang-orang pesik na utang di tae bojari. Tidaklah dia rela. Syukur bisa dia memaafkan dan syukur bisa dia merelakan. Itu untung-untungan orang. Si sanggup merelakan utangnya tidak dibayari, dia rela tidak dibayari, dia rela biarpun dizalim. Ini semuja-mujana orang. Ya, anak sebabnya Nabi tahu. Masdada ahadun bi'afin illa izan. Masdada ahadun bi'afin illa izan. Masdada ora tambah sapa ahadun wong siji bi'afin kelawan pangapura illa izan angin ing mulya. Tidaklah memberi maaf seseorang kecuali dia lebih mulia. Di antara lebih mulia merelakan hutangnya. PC na yo tanya ori tak bojer. Tapi jarang sih sanggup. Jarang sih sang. Oleh na kerja malah malah tak kocok-kocok. Nih, pegelna otomatis nyaman orang biasa. Tapi kita belajar di Ramadan. Misalnya mari nginjem-nginjem nape kata tetangga. Untuk sering terjadi, nginjem-nginjem, saya nginjem sampai kelupaan. Sementara si Adit tak kelupaan. Saya sering terjadi meminjamkan barang pinjaman. Kok saya sering terjadi di kampung. Minjam barang, andina tetangga, bodoh orang lain minjam boleh. Bahkan itu tidak boleh. Selagi belum izin kasihan. Itu kudu dirubah. Aja sampai Pak cilir-cilir. Padahal si Andi butuh. Sampai kelupain apa kamar, juga kamar. Kebiasaan-kebiasaan itu saya tahu cuma sering terjadi di kampung. Entah rupa apa itu sering tuh terjadi. Dari si Fulan nginjem si Anu, Palembang boleh, agilir. Bodoh si Fulan butuh. Enggak mengaken. Itu tidak meminjamkan barang pinjaman selagi si nginjem kita abal kasih andi untuk kita oleh dia untuk gelan kadiri. Untuk bodoh tata krama bodoh aturan. Entahlah, saya kudu maingat boleh sampai kapi memenuhi hak kepada yang berhak untuk termasuk orang menosa seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bareng-bareng ngangen-ngangen, maingat-ingat barangkali di andi tanggungan kau ring, andi janji kau ring, andi utang kau ring, bersepitorona sekecil apapun kita ingat itu. Karena apa? Seperti gelap. Sekecil perkara dolim ini urusan belum selesai selagi urusannya belum sampai pada yauma yaqumul hisab. Di hari pembalasan nanti ada yang namanya perhitungan amal. Sehingga disinilah pentingnya kita membaca hasbunallah indal maut, hasbunallah inda su'ali fil qabri, hasbunallah inda hisab, hasbunallah inda mizan, hasbunallah inda surat,
Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Pulalana paulin apa ke swarga. Artinya apa? Saya mesti bakal hadapi bula, tapi saya bakal mesti hadapi mula mati, tanya kubur. Karena seterusnya adalah hari perhitungan amanya mana? Hari hisab. Kemudian menerima catatan rapor masing-masing, kemudian ditembak amal. Nah, setelah itu melintasi jembatan Sirat. Melintasi jembatan inilah nanti masing-masing manusia bakal katon, bakal nampak keaslian sangu-sanguna olehna dari dunia. Kemurniana beribadah, ikhlasna beramal akan nampak ketika melintasi titian Sirat itu. Akan nampak di situ. Semuanya akan nampak keasliannya. Kemurnian amal ibadah manusia, keikhlasan amal manusia akan nampak ketika melintasi jembatan Sirat. Alangkah ngerinya kalau tergolong orang saya menjumpai itu jembatan Sirat 1000 tahun naik. Coba bayangkan, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun datang. Itu akhir. Sementara saarea akhirat 1000 tahun di dunia. Ento katona jembatan 1000 tahun naik, 1000 tahun turun, 1000 tahun datang, ngerina. Itu sebagian manusia mendapati titian Sirat itu sedemikian rupa. Namun orang soleh, orang-orang yang muslih, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang memurnikan amal ibadahnya, ada sebagian tidak dikenal oleh para malaikat. Lah tiba-tiba dijumpai sudah ada di dalam surga. Malaikat tidak mengenal lewat mana, jalur mana yang dituju. Tak lewat jembatan juga tidak ada yang tahu. Ada sebagian manusia tidak diketahui, tidak dikenal oleh malaikat lewat mana jalannya. Ternyata ini seorang hamba, semua kebajikannya, semua kebaikannya, semua amalnya, semua ibadah ubudiyah dan ubudahnya tidak ingin dinilai barang sedikit pun oleh makhluk selain Allah sendiri. Tidak ingin dinilai kecuali hanya Allah semata. Oleh karena semua kebajikannya tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang tahu, malaikat tidak ada yang tahu, melintasi jembatan Sirat pun tidak ada yang tahu, sehingga yang tahu hanya Allah sendiri. Ketika telah berada di surga, sehingga malaikat bertanya tentang rahasianya apa kok sampai di surga, tidak sampai melewati jembatan Sirat, tidak melalui titian. Jawabannya singkat, karena semua perilaku baiknya, semua amalnya dirahasiakan, tidak ada yang menilai, sungguh sebiji, hanya Allah sendiri sehingga nilai. Sementara boleh sampai kapi menosa biasa. Terkadang mola laku bagus terus ibijia orang, alaku becik terus ya wis orang. Itu yang mana wajah cok menosa biasa. Bodoh terjadi. Ahli ngaji terjadi ahli ngaji. Mula malam terus pengkona. Mula malam ngaji pengkona. Biasanya ngaji pali nih, palang cukup ikai dikaji. Biasanya tiap ngaji nyale di alon-alon. Setung waktu tengah malam ngaji mek panyaring. Suatu ketika, setung malam ngaji panyaring. Nah, ketepaan saya bodoh panyaring, bodoh orang lebot. Bodoh kasana orang lebot. Panyaring. Biasanya tak elok panyaring, mak dingaren tengah malam ngaji, arasan mak cara bodoh orang ini, panyaring ngaji. Ya. Tak lama kemudian orang sing ngaji ini gelek, karena termasuk orang soleh, termasuk orang bagus. Nah,
Orang sing ngaji ento bakal nemu pelajaran, orang sing ngaji ento bakal nemu iktibar. Tak ambek kan kalau ngantuk lah taredem karena ngaji malam. Ya. Lah antara pukul 2 pukul 3 lebih ngaji mak di ngaren. Biasana tailek panyaring. Arasa bodoh orang liwat mai panyaring. Saya baca surat Toha. Saya baca surat Toha. Rumah sana dalam taredem mari ngaji panyaring gelap taredem padedum bariku rumah sana kiamat terjadi amin kiamat lah tiba zaman perasaan kiamat polisi kasuwarga polisi neraka sebelumnya gelap giring pada masa kemudian dihisap menerima rapor masing-masing data nama mana kemudian ditimbang ketika hisap nah, buku raporana cocokaken maca surat Tuhan setiap ayat catat ganjaran 10 setiap ayat ganjaran 10 setiap ayat ganjaran 10 tiba saya baca nyaring kosong harus ramon mak kosong mak ada bicina enak numpak nang ngaji panyaring terus biji orang lewat di gelap artena riak sum'ah terus kai di ngawring di ngaji sehingga kosong hampa nilai kosong. Ini pelajaran bagi murid sampean kabeh aman ento mentroi biji orang ternyata kosong hampa suwung bijina ento pelajaran berarti murid sampean kabeh mun ngaji mun tadarusan nggih to belajar bareng-bareng belajar beda corong tak beda corong mun anak ngaji beda corong tak ada corong nyaring tak main mun anak darus dah ento pelajaran berarti mau ngaji nape boy mau terus bicara orang kosong. Nah tergantung daripada niat. Nah. Abu bisa berdiri dari muka mana kan? Kalau dipadu dari lagelang. Bener tuh. Bodoh waktunya, bodoh tempatnya. Ya, bodoh waktunya, bodoh tempatnya. Suatu ketika kudu nyaring suatu ketika kudu sirik, kudu lirik, kudu lawan pahlawan sesuai dengan waktu dan kesempatan ben kabodaan ngabus kaboda terus untuk bagus maca Quran to bagus tapi mun ganggu orang misalnya sedina bodoh orang sembahyang ini bodoh sembahyang mau nyaring nah berarti justru untuk ganggu. Misalnya darus nganggo corong launing dalam perumahan banyak orang sing dadi pegawai karyawan sampai lebih pukul 11 si panyaring tentu nyaman darusnya tetap baca tapi suara tuh sing ganggu akhirnya tidak bagus karena nabi sangat mengganggu. Nah, itulah utamana mujana Islam tuh semuanya diatur untuk menguntungkan semua pihak untuk menyenangkan semua pihak artinya apa? Akibat maslahat untuk sakabi-kabi tidak ada yang dirugikan biar pakai corong, pakai speaker boda aturan itu juga termasuk memberikan hak kepada yang berhak hak nana tetangga hak na terus istirahat berikan kesempatan untuk istirahat itu yang benar hak tetangga hak na orang abungko-bungko. Nah, itu yang mana memenuhi hak, memberikan hak kepada yang hak yang bersangkutan akan dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tak temukan kata kamu tak
Dengan hari yang ke-13 ini, ya, melalui kesempatan hari yang ke-13 ini, pelajaran Madrasah Ramadan adalah penekanannya kita mengingat-ingat janji kita, tanggungan kita. Barangkali kita masih punya tanggungan hutang sama sehingga kita ingat, oh itu haknya harus kita sampaikan, oh itu haknya harus kita berikan, supaya kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah janji apa saja, kecuali tentang janji maksiat. Misalnya janjian nanti hari ini kita ayo ke sana, rekreasi ke sana untuk berbuat sesuatu. Nah, kalau janji maksiat ini harus diingkari. Harus diingkar. Yang dimaksud janji adalah janji yang mesti kita harus penuhi, tidak nyimpang dari tuntunan. Nah, bagaimana seseorang bisa memenuhi janji, memberikan hak kepada yang berhak selagi dia tidak mengerti, tidak memahami tentang kitab, tentang sunnah, dan tentang kemurnian kesempurnaan akal. Menosa oningna perkara becek, menosa ngertena perkara juga, ento timbanganna neracana. Pertama kitabullah, kedua sunnatul rasul, ketiga al-aklu, akal. Menosa oling barang bener, menosa ngerti barang hak, ento lewatna pertama kitabullah, kedua sunnatul rasul, ketiga al-aklu tam, akal yang sempurna, al-aklu kamil. Anabe sebab al-ma'rufu kullu ma wafaqal kitaba was sunnata wal akla. Sianya mah perkara makruf, sianya mah perkara bagus adalah perkara yang sesuai, muwafaqah, tak nyimpang, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Tak nyimpang, tidak bertentangan dengan sunnah, tak nyimpang, tidak bertentangan dengan akal normal. Itu disebut perkara bagus, perkara soleh, perkara makruf untuk oningna lewat neraca, lewat timbangan kitabullah, sunnatul rasul, lewat kateluk neracana, 3 timbangannya. Nah, 3-3-nya ini karena Allah sudah memberikan mandat, sudah memberikan kepada akal sebagai khalifah. Nah, khalifahnya Allah di muka bumi ini adalah akal. Al-aklu mizanullahi fil ardi. Al-aklu utawi akal iku mizanullahi, timbangan adili Allah, fil ardi ing dalam bumi, fil ardi ing dalam dunya. Akal yang normal, akal yang sempurna adalah khalifahnya Allah di dunia ini. Karena apa? Akal adalah neraca, akal adalah timbangan adilnya Allah di muka bumi. Oning nang halal haram karena akal. Setelah mengkaji, setelah mendalami Quran hadis, berarti akal, sunnatul rasul, dan kitabullah, itu ketiga-tiganya adalah untuk ngauningi perkara ma'ruf dan perkara mungkar. Wa kullu ma khalafa dzalika fahuwa munkar. Nape boy perkara se bertentangan Al-Qur'an, nape boy se berselisih keluar dari sunnah rasul, nape boy se tak masuk rasio, tak masuk akal, tidak rasional, itu semuanya namanya perkara mungkar. Ringkesna oning perkara makruf lewat Quran, lewat sunnah, lewat akal. Oning nantojek perkara mungkar lewat Quran, lewat sunnah, lewat akal normal, akal sempurna. Sehingga mun bodoh nape-nape senyalai akal normal disebut tidak rasio, tidak rasional, tak masuk akal. Dan semua kebenaran itu masuk akal. Semua perkara yang hak masuk akal. Tidak ada perkara yang tidak masuk akal. Karena akal itu neraca. Kapan? Ketika akal itu akal yang normal. Kapan akal itu normal? Ketika tidak dicemari, tidak terkotori, tidak terkontaminasi oleh barang-barang syubhat dan barang-barang haram. Mengapa orang sulit untuk berbuat yang objektif?
Mengapa seseorang sulit untuk berbuat adil? Penyebabnya pertama, kemasukan barang syubhat dan barang haram, termasuk minuman-minuman yang memabukkan. Minuman-minuman yang memabukkan atau bahan-bahan terlarang, termasuk syubhat dan haram, ini sekaligus sasarannya yang diserang adalah saraf-sarafnya otak yang dulu-dulu tidak normal. Ketika barang haram, barang syubhat, minuman-minuman keras atau barang-barang yang terlarang sudah kadung masuk ke dalam tubuh, dulu-dulu yang diserang, dulu-dulu yang terganggu adalah saraf-sarafnya otak. Sehingga akal tidak normal, otak tidak. Pola anak sudah terganggu, sudah rusak. Awas akan menolong mabuk, nabi saya lakoni. Ning delok nabora sehat, normal, pandir, tak limut-limut. Ketika mabuk coba perhatikan. Itu menandakan saraf-sarafnya otak sudah tidak normal. Oleh sebab itulah arak diharamkan. Oleh sebab itulah khamr diharamkan, morbid, ganja dan sebagainya itu diharamkan sebab merusak akal. Sehingga sulit untuk berbuat objektif, sukar untuk berbuat yang sebenarnya. Berbuat objektif itu yang bisa melakukan adalah hamba-hamba Allah yang menyadari bahwa Quran sebagai pedoman hidup, sunnah Rasul sebagai pegangan hidup, akal sebagai acuan hidupnya supaya selamat dunia dan akhirat. Sehingga dengan Quran, dengan sunnah, dengan akal oning perkara ma'ruf, oning perkara mungkar. Lah sementara zaman pada mungkin serba balik songsang, serba balik si becek, anggap tak becek. Si libur pokoknya seneng, anggap becek. Si tontonan, gak gawe tontonan. Si tontonan, gak gawe bapak sungsang. Ini zaman modern. Memang benar modern. Tapi ujung-ujungnya menjadi mudirun. Dora yudiru fawa mudirun. Nah, dampaknya malah petaka. Mari sekali lagi di hari yang ke-13 ini kita diingatkan untuk mengingat-ingat tanggungan kita, janji kita, barangkali masih punya tanggungan hutang sama orang lain. Kalau saat ini kita belum bisa, kita mungkin minta tempo atau diberi kelonggaran supaya kita diampuni oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan semulia-mulianya orang manusia adalah yang sanggup membebaskan kesulian saudara, membebaskan hutang, yang membebaskan tamunya, terlebih memilih di bulan Ramadan. Nah, Nabi sudah menegaskan masdada ahadun bi'afin illa izzan. Tidaklah seseorang bertambah dengan perjalanan itu selalu memberi maaf, mudah untuk memaafkan salah, illa izan, kecuali dia semakin memperoleh kemuliaan. Nah, dia catat tuh, supaya bersama lapang dada, jembar pikirana, padam pikiran, termasuk nyepuraan kau meningkatkan, meluhurkan, meningkatkan derajat, maka melalui memaaf. Perlu saya ulang sedikit. Pengajian saya libat. Kanjeng Nabi ada kepada para sahabat. Sanggupkah kalian meniru Abi Domdom? Sanggupkah kalian meniru sahabat Abi Domdom? Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Sanggupkah kamu meniru sahabat Abu Domdom? Lalu para sahabat sama tercengang. Sanggupkah kamu meniru sahabat Abu Domdom? Sahabat pun sama tercengang. Panen dulu. Nabi melanjutkan sabdanya. Abu Domdom itu setiap kali keluar dari rumahnya selalu baca doa. Allahumma inni tasaddaqtu bi'irdi ila ibadika. Ya Allah,
Aku sedekahkan harga diri kehormatanku kepada hamba-hambamu. Ini doanya sahabat Abu Dhamdam setiap kali keluar rumah. Ya Allah, aku sedekahkan harga diri kehormatanku untuk hamba-hambamu. Artinya apa? Karena Abu Dhamdam itu andi sifatnya poraan kauring, meskipun iku cai oring, meskipun episode tetap mesem. Untuk hebatana. Episode oring, caci maki, tak elok ngamuk. Sehingga setiap kali keluar dari bangkono, ya Allah, aku sedekahkan harga diri kehormatan untuk hamba-hambamu. Artinya apa? Meskipun itu cai tak ngamuk, meskipun itu tetap mesem. Tidak ada perasaan dendam dan perasaan sesal. Suatu ketika Kanjeng Nabi ajawu ke para sahabat, termasuk si hadir sahabat Abdullah bin Amru. Sahabat Abdullah bin Amru ngidinaken dawuh Kanjeng Nabi, itu si fulan itu ahli surga. Itu si fulan ahli surga. Sahabat Abdullah bin Amru penasaran. Apa amal-amalan nama Kanjeng Nabi nyebutaken si fulan ahli surga. Sahabat Abdullah bin Amru karena penasaran terus uningan amal-amal nabi rahasia nama Rasulullah nyebutaken ahli surga. Teruningan karena penasaran. Datanglah sahabat Abdul bin Amru nuju ke penggonan sahabat Abu Dhamdam. Nginep 3 malam. Teruningan amal nabi sing lakoni mak Rasulullah nyebutaken ahli swarga. Nginep malam pertama sahabat Abu Dhamdam mulai sebagai salah sumber jiblek tidur. Si sahabat Abdul bin Amru teruningan penasaran. Nyapi tidur, memperhatikan apa sih lakonnya dia. Nyapi tidur, nyapu apa tidur, terus oni ngasih lakon. Ternyata saya penasaran, orisan itu gue pulang sembahyang salat majib lah, tak sembahyang sunnah, tak sembahyang malam, pokoknya mari yang Aisyah, tak tangi, langsung majib lah itu. Nanti sampai subuh, jadi si lakonnya sembahyang fardu tok. Gula kuno boleh malam kedua, mari Aisyah. Wajib belum boleh tidur boleh. Si tahu nah sahabat Abu Amru jangan teroninga kurang tidur. Nyampe si tidur. Tidak jam tapi merhatikan. Oleh 2 malam mak vakum mari sembahyang apa tidur boleh. Oleh 3 malam perhatikan boleh. 3 malam ternyata pada tiap mari sembahyang sak langsung tidur. Tambah penasaran. Ingat dawuh Kanjeng Nabi ahli swarga. Ahli swarga banyak sembahyang fardu, tak sembahyang malam. Tak juga malam, tak malam. Nah, karena tak sabar, karena bertanya. Dijawab kasihan di pempo. Anu si kanda sebulan, bener. Itu terus si kanda terus uninga. Bener amang bulan cantuh, bulan sambian mau tekat diri nyantu silakan. Cuma bulan to andi ate andi batin tak kerasa sesal kaoreng. Tak rasa hasut kaoreng, tak rasa dendam, memang benar. Setiap keluar bengkok, Allahumma ya Allah, aku sedekahkan harga diri kasak kapinah kamu, tak sesetak. Dari jawaban itu, akhirnya lega. Sahabat Abdul bin ternyata ahli swarga itu orang sing nyela Athena. Bener karena banyak ibadah. Ya. Nah, kita serajin ibadah rajin, kita harus banyak pikir. Terkadang rajin ibadah jadi kucing oreng, misoe oreng, utangnya kita lunas terkadang, ngoco-ngoco, nah seperti itu perbandingannya untuk pelajari pelajaran. Nah, di suatu ketika sahabat Abu Dhamdam itu katanya, kata Nabi, ya Rasulullah, inilah asumu ila syahra, walau usolli ila khamsah. Ini sahabat Abu Dhamdam mengadu ke Rasul, ya Rasulullah. Boleh tak ngerasain puasa kecuali Ramadan, boleh tak sembahyang kecuali sembahyang 45 waktu, boleh tak ngerasa sedekah bunjat andi orang miskin, nape boleh haji tak andi, boleh mate, nape yang boleh. Untuk pertanyaan, tanya, ka Rasulullah, samarina acarita ya Rasulullah, boleh tak ngerasain soal puasa kecuali Ramadan, tak ngerasain sembahyang kecuali sembahyang 45 waktu, tak ngerasain sedekah boleh tak andi, nape boleh haji kecuali tak andi. Mun gula mate enak apa tempat gula. Kanjeng Nabi mesem.
benar kamu masuk surga bersamaku. Naam, ma'i fil jannah. Benar, kamu bersama di surga. Cuma syarat asal kamu dapat menjaga hatimu dari dua perkara. Dapat menjaga lisanmu dari dua perkara. Dapat menjaga matamu dari dua perkara. Untuk jauh dekat Nabi. Benar, kamu bakal masuk surga. Biarpun puasa kamu hanya Ramadan, sholat kamu hanya 5 waktu, tidak pernah sedekah karena miskin, kamu bersamaku. Asal syaratnya kamu dapat menjaga hatimu dari dua hal, dapat menjaga lisanmu dari dua hal, dapat menjaga matamu dari dua perkara. Hati suruh jaga anil ghibati wal hasad. Ate jaga raksa dari ngarasani menhasud. Atena kudunya raksa lesana dari dua perkara. Anil kadhibi wal hibah. Raksa lesana dari bohong dan mengumpat. Raksa kedua belah matanya dari dua perkara. Yang pertama untuk ngawes ninggu-ninggu barang-barang saya diharamkan. Yang kedua raksa jaga dari memandang sinis terhadap sesama muslim. Tentulah dawuh kanjeng Nabi, orang sing bakal ka swarga intina orang sing nyela ate, orang sing nyela atena. Sehingga kanjeng Nabi dawuh, ahlul jannati bura'u minal hasad. Ahlul jannati utawi penduduk swarga iku bura'u lebaran kabeh minal hasadi saking sifat iri hati. Penghuni swarga, penduduk swarga, atena nyila dari sifat area, atena nyila dari hasud. Entone adalah bareng-bareng kagawe pelajaran. Ternyata masuk na swarga benekana banyakna puasa, benekana buahnya sholat, benekana banyakna sedekah, benekana banyakna jariah. Ternyata si majelis mana pak swarga adalah nyela naa. Nyela naate itu juga termasuk puasa. Lewat puasa wa makna saumi tasfiyatul qalbi. Wa makna saufi, wa makna saumi utawi makna arti definisi daripada puasa iku tasfiyatul qalbi manyilak kedek-kedek ate. Maksud tujuan orang puasa diantaranya manyilak kedek-kedek sesuai nabe ketika menosanto puasa di bulan Ramadan otomatis swargana terus swargana sing terbaik paswana. Ketika ate lanyila, ate bersih dari segala sifat-sifat yang tercela, swargana kerum, swargana rindu, swargana terus paswana ka orang siapa? Sebab apa? Kalau puasa ate lanyila. Coba kita perhatikan, ada 4 golongan swarga rindu. Ada 4 golongan manusia swarga kerum terus paswana, 4 golongan. Lah, 4 golongan itu di antara 4 adalah as-shaimina fi Ramadan. Orang-orang si puasa Ramadan. Puasa Ramadan berapa? Puasa Ramadan saya berhasil manyilak kedek-kedenaan. Mula nyilak kedek-kedenaan. Berarti puasanya tepat. Ketika puasa tepat, swarga rindu, swarga kerum. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin afarin. Swarga itu kerum rindu ka 4 golongan. Yang pertama talil Quran, yang kedua hafizil lisan, yang ketiga mut'imil ji'an, yang keempatnya wassoimina fi Ramadan. Berarti orang-orang si pada puasa Ramadan pun puasa nak hasil bisa menyila atena swargana sing terus paswana. Bener minusan sing termasuk swargana terus. Lah boleh sampean kabeh mungkin tanda tanya, sing terus masuk boleh sampean kabeh ke swargana sing terus. Nah jawab. Anu Pak, Non? mun bodoh hadis istaqatil jannatul amarin, amar itu masuk amar bin Yasir maksudnya masuk golongan sinar ya? Nah, bodoh istaqatil jannatul amarin.
Amar. Amar, bisa umur. Amar, bisa umur. Secara mutlak, secara umum. Amar secara umum adalah sepi mutlak adalah amar. Al barakatu fil umri dia akmaru zakirin. Ya. Al barakatu utawi barokah fil umri ing dalem umur iku akmaru zakirin, ya iku pira-pira umure pira-pira wong kang zikir, wong kang ingat, wong nyebut. Umur barokah itu terletak pada umurnya orang-orang yang selalu nyebut, ingat, zikir. Termasuk puasa zikir, sholat zikir, zakat zikir, segala amal kebajikan itu zikir. Ketika zikir, nah, maka di situ indikasinya hasil natijahnya adalah surga rindu. Karena apa? Di antara orang talil Quran itu juga zikir, baca Quran. Hafizil lisan zikirnya lewat ngarasa lisana. Mut'imil ji'an zikirnya lewat lurbaan. Puasa zikirnya lewat ngaraksa puasanya supaya tak batal ganjarannya. Raksa puasanya supaya puasanya bisa hasil, bisa berbuah manyelak tegak sehingga benarlah umur yang untuk beribadah sehingga barokah. Lah ibadah lewat zikir-zikir. Lah zikirnya macam-macam. Ada zikir lewat maca Al-Quran, ada zikir lewat ngaraksa lisan, ada zikir lewat mutimil ji'an lurbaan, ada zikir lewat puasa. Nah, secara umum boleh dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Kalau kita bisa mengkondisikan serba indah, kalau kita bisa mengkondisikan semuanya serba indah, itu namanya ahlu zikri. Kapan? Ketika oleh nikmat, nemu seneng, zikir engakna lewat ini mengkondisikan kesempatan keadaan haliyah. Ketika tak nyaman, ketika ngadepi musibah, ketika ngadepi ujian, ketika ngadepi malarat, ketika masih enak zikirna lewat sobat. Ini serba indah. Ketika laku ibadah, kelar ngalakoni amal, zikirna lewat apa? Lewat rumasa, kelar ngalakoni toroh mana Allah, fadlna Allah, pitulungan Allah, serba indah. Lagi pula ketika berbuat maksiat sekalipun, sekalipun berbuat alaku dosa, dia sadar lewat dosa itu bodoh zikir. Lewat dosa ada apa caranya? Bagaimana cara dosa kok zikir? Zikirna dosa tobat lewat berarti orang itu melaru masa salah dosa segera beristighfar, segera bertobat. Nah, dari sinilah kita memiliki yang namanya senjata ibarat senapan yang otomatis. Senapan yang otomatis. Setan itu selalu hinggap, selalu bersemayam di hati seseorang yang sedang alfa. Serabai setak enggak, serabai setak nyebut, serabai setak zikir, serabai setak macam-macam. Dikala tak maca-maca, dikala tak nyebut, dikala tak enggak, dikala tak dikala itu pula setan langsung mau bunuh tempat. Al-qalbul ghafilu ma'was syaiton. Al-qalbul ghafilu utawi ati kang lali, al-qalbu utawi ati. Al-ghafilu kang lali iku ma'was syaitoni. Panggonane setan, panggon mangungsine setan. Hati yang lalai tempat bersemayamnya setan. Hati yang lalai tempat bersemayamnya Nah, kalau sudah hati kita ini disemayami kangguni bengkona oleh masih mana bengkona, pernah kekerasan? Jangan mana bengkona. Nah, kalau setan itu sudah bersemayam, mau nyaman berarti bengkona. Jangan mana bengkona berarti kekerasan. Bisanya mengusir itu setan lewat engak, lewat nyebut, lewat zikir. Sehingga orang saya selalu nyebut, menosa saya selalu engak, menosa selalu ibarat andi senapan otomatis. Begitu mulai semak-semak itembak, begitu mulai semak-semak itembak ke senjata. Apa senjata? Adalah engak, nyebut, zikir, kapange. Ketika selalu ingat berarti senjata itu selalu
mengarah kepada musuh. Lah musuh itu berarti orang yang selalu enga, orang yang selalu zikir, tentu senjata otomatis. Sudah nembak kadini. Sementara orang yang banyak lupa, orang yang tak ngeratai pun apa kalau tayang ini zikir, nyaman bengkona. Berarti segala saya lakoni ya setir dikendalikan oleh saya bodoh dalam bengkona. Inilah inna syaitona yajri min ibni adama majrot. Nah, sesungguhnya iblis merasuk pada diri manusia melalui aliran, merasuk, beroperasi. Nah, oleh karena saya masuk ke diri manusia pada mana mana dari barang haram, ya gampang setir coba dia guna. Ya lah di dalamnya, saya nyetir, saya mengendalikan lah di dalamnya, boleh bengkona. Lah maka daerah haram, daerah subhat, termasuk minum-minuman yang merusak itu ada merusak akal sehingga sukar sulit untuk berbuat objek. Karena disetir oleh yang ada di dalam, yang ini setan sudah ada di dalam karena merasuknya setan pada diri manusia melalui aliran. Sementara darah itu dari barang haram. Dari barang parangin naoreng, kabiat naoreng, watak naoreng, karakter manusia. Coba kita perhatikan. Dari mana bibit asal mula parangin naoreng? Kalau kita sadar, ternyata yang mempengaruhi, yang membentuk itu semua perilaku, parangi, watak, tabiat, karakter pertama taksirul bikok. Pertama taksirul bikok. Apa ini taksirul bikok? Keturunan dari orang tuanya. Yang membentuk perilaku perbuatan sesuatu pertama bibit daripada keturunan nasab orang tua. Ini bibit pertama. Yang kedua taksirul rodok. Pengaruh susuan dalam ini maknanya tafsirnya pengaruh makanan. Keturunan nasabnya orang baik-baik atas ayahnya ibunya orang baik-baik. Perhatikan makanannya. Bagaimana apa yang dimakan? Kalau orang tuanya baik-baik, makanannya baik-baik, perhatikan. Yang ketiga, taksirut tiba. Taksirut tiba. Pengaruh watak tabiat lingkungan. Sia kanca-kancaan, baru mau pengaruh kanca si kagaul, kanca si kapolo. Ringkesna watak parangi tabiat itu asalnya dari keturunan, dari pepadangan, dari pergaul, dari tiga sisi inilah pak anak nauring, parangi sifat nauring. Ngate-ngate milih bareng, ngate-ngate milih bang. Apolong orang ngalim, tambah ilmu. Apolong orang ngalim, tambah ilmu no. Misalnya pada saat mungkin apolong orang ngaji oleh ilmu. Apolong orang soleh ya tambah rajin ibadah. Apolong orang fase ya rajin maksiat, rajin mungkarot. Kalau si kapolong orang jahat. Apolong orang bebine tapi si tambah mandung. Apolong kanak-kanak ya mainan. Apolong orang sih punya dunyana ya macam-macam. Itu pengaruhnya berteman. Intinya adalah yang dirindukan oleh surga adalah orang se puasa Ramadan sehasil manyila ate. Nah, ilakna ate untuk diantara selalu nyebut, selalu ingat, selalu di. Sebab ketika alfa, ketika lupa, ketika tak ingat, ketika tak nyebut, kaum buni setan al-qalbul ghafilu ma'wa syaiton. Al-qalbu utawi ati, al-ghafilu kang lali iku ma'wa syaitoni nggon pangusene setan. Hati yang lupa tempat bersemayamnya setan. Oleh karena ini maka adalah kita miliki dikir wirid bebocaan supaya andi senjata otomatis ibarat granat bisa nembak kadiri ketika udah musuh. Terus kira-kira Andi tembak otomatis ketika ada bodoh musuh langsung nembak kadiri. Tentu terus. Apa itu? Zikrullah. Keterangan tempoare. Apa kata setan? Ahlak tuhum bidunub. Aku binasakan manusia kalau dosa-dosa. Nah, ini musuh kita.
sudah memproklamirkan diri, aku binasakan manusia kalau dosa-dosa. Ini musuh kita, yakni setan. Setan bilang, wa ahlakuni bila ilaha illallah wa istighfar. Cuma saya, manusia pun membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Ternyata kita pun juga diberitahu senjata untuk membinasakan setan memproklamirkan diri, membinasakan manusia melalui dosa-dosa. Setan juga memberitahu kita bahwa binasanya setan melalui zikir la ilaha illallah dan istighfar. Ya ini wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Ini kata setan bahwa manusia diancam untuk dibinasakan melalui dosa-dosa. Cuma kita diberitahu, bersyukur diberitahu. Kita bersyukur diberitahu oleh setan. Ini namanya senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Alhamdulillah. Binasanya setan dengan la ilaha illallah dan istighfar. Intinya adalah zikir. Ini namanya senjata otomatis bagi orang moga-moga perang dunia sama kami paling menang Allah melalui senjata-senjata yang diberikan Allah, termasuk senjata otomatis. Dan Allah wa yakun sawasabil wa ta'ala wakil. Allah fi aibatullah bijahi rasulika ya Allah. Hadidarullah fi aibatullah amirhan 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 bijahi rasulika ya Allah. Tajanallah wa iyyakum sabil wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.